Hai, Senpai Channel is here. Kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai PPh pasal 22 dan pada video kali ini kita akan belajar mengenai saat terutang, kemudian penyetoran serta pelaporan PPh pasal 22. Saat terutangnya PPh pasal 22. Kapan suatu transaksi yang merupakan objek dari PPh pasal 22 ini terutang? Yang pertama kalau misalnya dia dari impor ya, itu dia terutang dan dilunasi pada saat pembayaran bea masuk. Kemudian dalam hal bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka terutang dan dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. Kemudian yang kedua, atas transaksi ekspor ya. Dia terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor ya. Ini PEB ya. Ketika dia menyelesaikan dokumen PEB-nya, maka saat itu juga dia dilunasi sekaligus ya. Biasanya sih dibayar sehari sebelumnya biasanya. Kemudian yang ketiga, atas pembelian barang dan atau bahan oleh bendahara dan badan usaha tertentu ya, maka dia terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Kemudian atas penjualan hasil produk industri dan kendaraan bermotor maka sama ya, terutang saat dipungut pada saat penjualan. Kemudian atas penjualan emas batangan dalam negeri sama juga. Terus atas penjualan BBM, gas dan juga pelumas dia terutang dan dipungut pada saat penerbitan delivery order. Jadi pada saat delivery order itu kan dia pada saat pertama kali itu ya, baru mau order ya. Itu kan dia mengirimkan penerbitan DO ya, delivery ordernya. Nah, ini itu sudah terutang dan dipungut pada saat itu juga. Terus untuk yang terakhir ya, untuk pembelian bahan-bahan untuk industri, sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta pembelian komoditas barang tambang, batubara, mineral logam, dan juga bukan mineral logam, maka dia terutang dan dipungut pada saat pembelian. Jadi beda-beda ya kapan terutangnya itu ya. Kalau misalnya pembelian pada saat pembeliannya. Terus untuk PPh pasal 22 itu kapan direstorkan dan bagaimana bukti pemotongan dan pemungutannya. Bagaimana bukti pemungutan PPh pasal 22-nya. Nah, atas impornya, maka dia penyetor dilakukan oleh importir atau Ditjen Bejaya dengan menggunakan SSP atau SSCP ya, surat-surat pajak, cukai dan pabean, dan atau BPN bukti penerimaan negara yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak. Jadi mekanismenya seperti pembayaran pajak pada umumnya ya. Bisa dilihat di video mengenai pembayaran pajak ya pada bagian awal-awal di bagian KUP. Terus atas transaksi ekspor ya, maka penyetoran oleh eksportir menggunakan SSP ya. Sesuai dengan data yang ada di PEB-nya. Kemudian SSP itu berlaku sebagai bukti penyetoran. Dan SSP itu juga sebagai dokumen pelengkap. Terus juga sebagai pemberitahuan pabean ekspor dan dijadikan sebagai dasar pelayanan untuk melakukan ekspor. Terus nanti juga mengisi ya kan lembar lanjutan PEB ya. Nanti diisi sesuai dengan SSP dan NTPN-nya ya. Nomor transaksi pembayaran negaranya gitu. Diisikan pada PEB-nya. Terus atas pembelian barang oleh pemerintah ya, maka dia penyetorannya yaitu oleh pemungut, yaitu oleh bendahara pemerintah itu tadi ya, menggunakan SSP ya, dan berlaku sebagai bukti pemungutan pajaknya. Kemudian yang keempat ini ada banyak nih ya, atas yang banyak ini yaitu diantaranya penjualan hasil produksi industri dan kendaraan bermotor, kemudian atas penjualan BBM, BPG dan pelumas, atas pembelian bahan baku untuk keperluan industri atau ekspor, atas pembelian bahan baku oleh badan usaha tertentu, kemudian atas pembelian komoditas tambang, batubara, mineral logam, dan juga mineral bukan logam, serta atas penjualan emas batangan, maka dia penyetorannya adalah oleh pemungut menggunakan SSP. Ya.
Nah, bagaimana dengan pelaporannya? Tadi kan penyetorannya itu kan menggunakan mekanisme apa ya? Sekarang penyetoran dan pelaporan ini adalah berkaitan dengan jangka waktunya. Kapan dia paling lambat dilakukannya? Baik itu jangka waktu untuk penyetoran maupun jangka waktu untuk pelaporannya. Atas transaksi impor ya, ini dia disetorkan ya paling lama 1 hari kerja setelah pemungutan. Tadi kan dipungut oleh impor itu kan oleh eh, Ditjen Bea Cukai ya atau Bank Devisa ya, itu disetorkan ke kas negara itu paling lambat 1 hari. 1 hari kerja ya setelah pemungutan. Dan untuk pelaporannya adalah secara mingguan. Paling lama hari kerja terakhir minggu berikutnya. Hari kerja terakhir minggu berikutnya. Ini lebih digital lagi ya karena dia mingguan ya. Kemudian dalam prakteknya gimana? Dalam prakteknya ya hari itu juga gitu kan. Jadi dipungut itu sekaligus juga penyetoran juga hari itu juga biasanya gitu ya. Untuk pelaporannya baru eh, minggu berikutnya ya. Atas ekspor ya ini yang keduanya. Maka dia paling lama adalah pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor ya. Ini paling lama. Jadi biasanya dibayarkan sehari atau beberapa hari sebelum dokumen PEB-nya ini selesai diurus ya. Terus untuk pelaporannya adalah maksimal 20 hari setelah masa pajak berakhir ya. Kemudian untuk yang ketiga, atas pembelian barang oleh kuasa pengguna anggaran ya atau pejabat penerbit SPM menggunakan LS ya lamsam. Ini jangka waktu penyetorannya adalah pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran. Nih, pada hari yang sama. Karena ya pada saat itu juga dipotong, pada saat itu juga disetorkan ke kas negara. Biasanya otomatis langsung ini. Terus dilaporkan ya, paling lama adalah 14 hari setelah masa pajak berakhirnya. Transaksi tersebut ya. Kemudian atas pembayaran barang oleh bendahara pengeluaran menggunakan UP ya uang persediaan, maka dia paling lama adalah 7 hari setelah tanggal pembayaran. Kenapa sama-sama bendahara ini berbeda ya? Karena dia yang satu LS ya, lamsam, itu langsung biasanya diurus di KPPN ya. Terus kalau misalnya UP ini kan uang persediaan ya. Uang persediaan itu biasanya bendahara bendahara pengeluaran itu dia ada cash ya, ini semacam petty cash ya. Nah, uang persediaan ini biasanya jumlahnya tidak banyak. Ya, yang banyak itu yang menggunakan LS ini yang banyak. Kalau UP ini sedikit biasa jumlahnya. Makanya karena ini adalah cash ya kan, maka dia jangka waktunya lebih lama dibandingkan yang langsung dengan berhubungan langsung dengan KPPN ya. Kantor Perbendaharaan negara ini ya. Namun jangka waktu pelaporan tetap sama ya. 14, paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir. Kemudian atas banyak transaksi ini ya, hasil produksi industri kendaraan bermotor, BPM, BPG, kemudian eh, untuk badan usaha tertentu, kemudian untuk komoditas tambang batubara, mineral logam, dan juga mineral bukan logam, serta penjualan emas batangan, ini disetorkannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya di sektor swasta itu, ini sesuai dengan jangka waktu pelaporan SPT masa ya. Jadi SPT masa pasal 22 yang dipungut oleh badan usaha itu majority adalah tanggal 20 ya. Kemudian kalau misalnya bendahara tadi kan 14 ya. Untuk yang khusus-khusus tadi ya itu berbeda-beda gitu ya. Nah, kita lihat pada mekanisme pelaporan. Mekanisme pelaporan atas pemungutan PP pasal 22 adalah dengan menggunakan SPT masa PP pasal 22. Yang kurang lebih bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi dia sebenarnya cuma satu lembar aja ya. Namun lampirannya nanti kan bisa jadi bukti potong ya. Nah, kalau misalnya sekarang ini ya, ini kan tentu dengan penggalakan sistem elektronik ya, maka dia bisa menggunakan ISPT gitu kan ya, atau e-filing gitu kan ya. Kemudian untuk bukti potongnya bisa menggunakan e-BUPOT ya, elektronik bukti potong gitu ya. Nah, tapi kita tidak belajar mengenai hal itu lebih dalam ya kan, tapi seenggaknya kita kalau misalnya mengetahui basicnya, maka nanti aplikasinya lebih mudah gitu. Nah, di dalam
SPT PPh pasal 22 ini kan ada, NPWP, nama, alamat, dan seterusnya, dan ini ada bagian yang objek pajak ya. Di sini ada objek pajaknya nih. Nah, objek pajaknya ini apa? Kita coba zoom di sini supaya bisa dibaca dengan lebih jelas ya. Kita lihat di sana di objek pajak yang, tertuang dalam PPh pasal 22 di SPT masanya. Badan Usaha Industri atau Eksportir ini sendiri ini. Nah, ini adalah, kode setorannya. Kemudian penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, sangat mewah tadi ya, kondominium, kemudian apartemen yang dianggap mewah, terus ada yacht, helikopter, mobil yang dianggap mewah ya, serta kendaraan yang mewah dan lain sebagainya tadi. Terus pembelian barang oleh bendahara atau badan yang tertunjuk. Nah, ini yang kena 1,5% tadi. Terus nilai impor, ya bank devisa atau Ditjen Pajak, atau Ditjen Bea dan Cukai ya, Ditjen Beja ya. Maka dia pakai API atau non API. Nah, ini yang paling umum kan tadi kan yang pakai API atau non API. Kalau misalnya API 2,5%, kalau non API 7,5%. Terus hasil lelang. Kemudian penjualan migas oleh Pertamina atau badan usaha selain Pertamina. Nah, ini apakah kepada penyalur atau kepada pihak lain? Dah, ini aja ini SPT masa PPh pasal 22-nya nih. Sebenarnya simpel ya. Tinggal dimasuk-masukkan aja nih, masuk ke mana ini objeknya ya. Nilai objeknya berapa, kemudian PPh yang dipungut itu berapa. Gitu ya. Oke, semoga bisa membantu dalam pemahaman dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.